Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab fatal yang dapat merendahkan harga diri kamu jatuh. Yang pertama, kamu menganggap semua orang akan baik kepada kamu. Jadi, mungkin kamu hari ini masih berpikir bahwa di dunia ini semua orang tuh adalah orang yang baik. Jadi, kamu berpikir bahwa karena semua orang ini baik, maka semua orang itu akan menganggap kita juga baik atau akan memperlakukan kita secara ya baik gitu. Tapi faktanya dunia itu tidak seperti itu. Kita pengennya, kita berharap bahwa manusia itu akan baik sama kita, akan bisa friendly sama kita gitu. Tapi faktanya dunia itu nggak seperti itu, bro. Fakta yang harus kalian tahu adalah bahwa semua orang di dunia ini tidak selalu suka sama kita. Tapi di sisi lain juga tidak akan selalu benci juga sama kita. Jadi, fakta yang harus kamu percayai adalah akan ada orang yang mencintai kamu, akan ada orang yang support kamu, akan ada orang yang selalu sayang sama kamu. Namun di sisi lain pasti ada yang juga membenci kamu, gak suka sama kamu, iri sama kamu, dengki sama kamu gitu. Itu adalah sebuah hal yang seharusnya lebih kamu percayai dibandingkan semua orang akan baik, semua orang itu akan friendly sama kamu. Kalau kita terlalu menganggap bahwa semua orang itu pasti baik, maka ya itu tadi, kita sudah berharap bahwa semua orang baik, tapi faktanya semua orang itu nggak baik. Dan itu kadang-kadang membuat kita tuh merasa kayak, waduh, kok semua orang tuh jahat ya, seperti itu. Daripada kamu menganggap semua orang ini baik, lebih baik kamu punya mindset bahwa gak semua orang itu akan menghargai aku, tapi gak semua orang juga akan membela kita. Dalam artian, sebagian orang akan cinta sama kita, tapi sebagian yang lain akan gak suka sama kita. Dan itu lebih masuk akal. Yang kedua, kita tidak mencintai diri kita sendiri. Yang membuat harga diri kita jatuh, yang membuat kita minder adalah karena kita nggak cinta sama diri kita sendiri. Kalau misalkan kita nggak cinta sama diri kita sendiri, terus kita harus berharap sama siapa gitu. Maksudnya adalah kalau kamu sendiri aja nggak cinta sama diri kamu sendiri, bagaimana dengan orang lain gitu loh. Jadi kalau kamu tuh ingin dicintai oleh orang lain, ingin banyak yang suka sama kamu, ya pertama kali yang harus kamu lakukan adalah mencintai diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Kamu bisa mencoba dengan hal-hal semacam mengumpulkan data atau fakta apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka gitu. Kamu lebih suka melakukan hal apa, kamu lebih suka mencapai hal apa tujuan hidup kamu, apa cita-cita kamu gitu. Apa yang membuat kamu tuh lebih semangat untuk menjalani hidup gitu loh. Jadi cobalah untuk melihat ke dalam, cobalah untuk melihat seberapa besar potensi yang kamu miliki gitu. Setiap manusia itu pasti punya potensinya masing-masing, punya keahliannya masing-masing. Jadi setiap orang itu pasti dilahirkan dengan bakat tertentu gitu. Dan bakat setiap orang itu pasti beda-beda. Jadi dengan bakat itu kamu diharapkan nantinya bisa menambah skill, bisa berkarya, dan bisa berguna untuk orang lain gitu. Yang ketiga, hal yang membuat harga diri kamu jatuh adalah kamu jarang berekspresi gitu. Banyak sekali anak-anak di Indonesia ini minder, rendah diri karena dia tidak memiliki peluang untuk berbicara. Dia tidak memiliki peluang untuk berekspresi. Dikit-dikit disalahin orang tua, dikit-dikit dilarang orang tua, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan lain sebagainya. Akhirnya si anak ini merasa terkekang gitu loh, merasa tidak aman di dalam rumahnya sendiri gitu loh. Coba kamu bayangkan ketika seorang anak udah nggak nyaman sama rumahnya sendiri gitu loh. Padahal rumah itulah surga kamu gitu, tapi ternyata rumah yang seharusnya menjadi surga malah menjadi neraka. Itulah yang membuat anak-anak Indonesia ini bisa dibilang kurang kreativitas, kurang dalam mungkin hal-hal akademik. Kenapa? Karena ya dia nggak nyaman di rumahnya sendiri, dia nggak bisa berekspresi, dia nggak bisa
ngomong, dia nggak bisa mengungkapkan isi pikirannya dia. Akhirnya dia merasa kayak ya udahlah, mungkin aku juga cuman seperti ini. Ya udahlah, ini hidupku. Ya udahlah, ngalir aja gitu. Akhirnya orang-orang ini yang seharusnya mereka punya potensi yang hebat, mereka bisa memiliki kreativitas yang luar biasa, akhirnya mereka mati dalam artian mereka membunuh impiannya sendiri. Kenapa? Karena tidak mampu berekspresi, karena tidak mampu mengungkapkan pikiran-pikirannya, mengungkapkan isi pikirannya dia, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah. Penyebab keempat yang dapat menurunkan harga diri kamu adalah kamu tidak berani memisahkan diri dari circle yang toksik. Misalkan kamu tuh punya temen, kamu punya lingkungan, tapi lingkungan kamu toksik, lingkungan kamu tidak mendukung kamu untuk berkembang. Di situ kamu merasa dilema gitu. Di sisi lain kamu butuh temen, tapi ternyata teman-teman kamu itu toksik semua, teman-teman kamu gak ada yang ngedukung kamu, selalu membuli kamu, selalu menjelekkan kamu gitu. Jadi ketika kamu temenan, kamu tuh bukannya tambah maju, tambah berkembang, tapi kamu malah tambah sakit hati, tambah kesel, tambah jengkel gitu. Tapi di sisi lain kamu juga butuh teman, karena kalau kamu nggak punya teman, kamu merasa sendirian gitu, bingung kemana-mana, nggak ada yang nemenin gitu. Cara menyikapinya tuh sebagai berikut. Misalkan kamu memisahkan diri dari teman-teman kamu yang toksik, dan di sisi lain kamu lebih fokus sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu mengerjakan sesuatu yang bisa menunjang potensi kamu, atau mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion kamu, atau mengejar cita-cita kamu. Tapi di sisi lain kamu harus tetap bersosialisasi dan mencari teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang lebih ngedukung kamu, lebih support kamu gitu. Cuman di sisi lain kamu juga harus tetap berkomunikasi sama teman-teman kamu yang toksik ini, tapi komunikasinya itu dibatasin aja gitu. Kenapa? Karena kalau kamu terlalu ngikut sama mereka, nanti kamu ketularan toksik juga gitu. Jadi meskipun kamu punya teman yang toksik ini jangan ditinggalin, hanya saja dibatasin aja. Tapi selanjutnya kamu fokus sama diri kamu, fokus sama potensi kamu, fokus sama skill kamu, dan cari komunitas yang lain yang lebih support kamu. Kenapa seperti itu? Karena gini, ketika kamu sukses nantinya, kamu akan tetap bisa berkomunikasi sama orang-orang atau teman-teman kamu yang dulunya toksik. Barangkali kamu punya kesempatan untuk merubah mereka, kamu bisa menjadi inspirasi mereka agar mereka ini keluar juga, atau istilahnya berubah dari orang-orang yang toksik. Seperti itu. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya udah, lebih baik kamu cari teman-teman yang mendukung kamu, cari teman-teman yang support kamu gitu. Kalau kamu bisa atau mampu pindah lingkungan, ya pindah aja gitu, pindah dan pilih lingkungan yang support kamu gitu. Oke, kali ini gue akan recap sekali lagi 4 hal yang dapat merendahkan harga diri kamu. Pertama, kamu menganggap semua orang itu baik gitu. Yang kedua, kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Yang ketiga, kamu tidak berani berekspresi, tidak berani mengungkapkan isi hati, isi pikiran kamu. Dan yang keempat adalah kamu tidak berani memisahkan diri dari lingkungan dan juga teman-teman atau circle yang toksik. Segitu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat untuk kalian yang mau bertumbuh dan mau berubah.